Halo semua, selamat datang kembali. Kali ini kita bakal ngebahas sesuatu yang menarik sekaligus agak ngeri-ngeri sedap. Seni manipulasi. Tapi tenang, ini bukan panduan buat jadi manipulator ya. Justru sebaliknya, ini adalah cara kita membongkar trik-trik mereka. Intinya simpel aja, supaya kita lebih sadar sama tali-tali tak terlihat yang mungkin selama ini mempengaruhi kita setiap hari. Nah, coba jawab jujur deh pertanyaan ini di dalam hati. Karena sering banget manipulasi itu terjadi persis di depan mata kita, tapi kita nggak sadar sama sekali loh. Manipulasi itu jauh lebih sering terjadi dan lebih halus mainnya daripada yang kita lihat di film-film. Ini bukan soal rencana jahat yang super dramatis. Seringnya ini jadi bagian dari interaksi kita sehari-hari. Bisa di kantor, di tongkrongan, atau bahkan di dalam keluarga sendiri. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan manipulasi ini? Yuk, kita bedah bareng-bareng. Ternyata kalau kita perhatiin, proses manipulasi yang berhasil itu polanya ada 3 loh. Pertama, si manipulator bakal menganalisis targetnya. Kedua, baru deh aksinya dimulai, manipulasinya. Dan terakhir, persuasi buat mengunci hasil yang dia mau. Nah, ini dia inti dari semuanya. Manipulasi emosional terselubung. Kata kuncinya di sini, dengerin baik-baik ya, adalah terselubung. Artinya, taktik ini tuh bekerja di bawah radar kita. Kayak penyusup gitu, pelan-pelan mengubah cara kita berpikir tanpa kita ngeh. Nah, buat ngerti manipulasi zaman sekarang, kita tuh perlu mundur sedikit, jauh banget malah, ke akarnya, yaitu seni persuasi. Percaya atau enggak, ini bukan hal baru. Konsep ini udah dipelajari ribuan tahun loh. Kita terbang dulu yuk ke Yunani kuno. Di sana ada filsuf hebat namanya Aristoteles. Nah, dia ini ngasih kita semacam peta yang keren banget buat memahami cara orang meyakinkan orang lain. Dan hebatnya, peta ini masih relevan banget sampai sekarang. Jadi Aristoteles membaginya jadi 3 senjata persuasi. Ada ethos yang mainnya di kredibilitas dan kepercayaan. Terus ada logos yang pakai logika dan fakta. Dan yang terakhir pathos yang langsung nusuk ke emosi kita. Masing-masing punya sasaran yang beda di pikiran kita. Nah, dari 3 senjata persuasi tadi, ada satu nih yang paling ampuh dan paling sering dipakai, yaitu pathos atau daya tarik emosi. Kenapa? Karena manipulator jago tuh tahu rahasianya. Kalau kamu bisa menguasai emosi seseorang, logikanya bakal ngikut aja. Oke, teorinya udah dapet ya. Sekarang kita masuk ke prakteknya. Kita bakal kenalan sama beberapa pemain utama di dunia manipulasi. Anggap aja ini kayak buku panduan lapangan buat kita semua. Jadi, ada beberapa spesies manipulator yang paling sering kita temuin. Masing-masing punya gaya yang khas, tapi tujuannya sama, mengendalikan orang lain. Yuk, kita kenali satu-satu gayanya, biar kita lebih ngeh. Pertama, ada si penyalah. Tipe ini tuh jagonya muter-muterin fakta. Apapun yang terjadi, itu bukan salah mereka. Mereka nggak akan pernah mau tanggung jawab, dan malah ngelempar semua kesalahan ke kamu. Tujuannya, simple, bikin kamu ngerasa bersalah dan akhirnya nurut. Berikutnya, si ahli kata. Wah, mereka ini seniman bahasa, tapi yang ambigu. Mereka pinter banget milih kata-kata supaya selalu ada celah buat ngeles atau lari dari tanggung jawab. Hasilnya, kamu jadi bingung sendiri, ragu sama ingatanmu. Beneran ya dia ngomong gitu kemarin? Nah, itu dia tujuannya. Nah, yang ini taktiknya alus banget, sitak berdaya. Mereka ini memanfaatkan kebaikan hati orang lain. Mereka pasang muka melas, pura-pura nggak bisa apa-apa, seolah-olah hidupnya tuh krisis terus, biar orang lain yang ngerjain tanggung jawab mereka. Sekarang yuk kita lihat lebih dalam lagi. Pertarungan ini sebenarnya terjadi di mana sih? Jawabannya bukan di luar sana, tapi di dalam diri kita sendiri. Di medan perang antara hati dan pikiran. Nah, ini dia konflik internal yang dieksploitasi sama manipulator. Mereka nyari celah antara apa yang kita rasakan, emosi kita, dan apa yang kita tahu, logika kita. Mereka berusaha bikin perasaan kita lebih dominan biar akal sehat kita kalah. Jadi, gimana cara kita bertahan di medan perang ini? Jawabannya ada pada kecerdasan emosional atau EQ. Dan ingat ya, ini bukan soal neken-neken emosi, tapi soal gimana kita bisa paham dan ngelola emosi kita sendiri dengan baik. Oke, masalahnya udah kita kenali, pemainnya udah kita tahu, sekarang bagian yang paling penting, gimana caranya kita bangun benteng pertahanan. Nah, ini dia kuncinya. Dan mungkin agak beda dari yang kamu bayangin.
Pertahanan paling kuat itu bukan ngelawan atau debat kusir, tapi kesadaran. Karena saat kita tahu game apa yang lagi dimainin, kita udah selangkah di depan. Terus, gimana caranya bangun kesadaran ini? Ada beberapa langkah praktis. Mulai dari kenalan sama diri sendiri, apa sih yang bikin kita gampang kepancing emosinya? Lalu, coba ambil jeda sejenak, pikir dulu sebelum ngomong atau bertindak. Intinya, kelola diri sendiri dulu. Kutipan ini, wah ngena banget sih. Intinya, pengetahuan itu adalah kekuatan. Kalau kamu udah bisa lihat polanya, kamu bukan lagi korban pasif. Kamu udah jadi pengamat yang cerdas, yang bisa melihat permainannya dengan jelas. Oke, kita tutup pembahasan kali ini dengan satu pertanyaan buat kamu renungin. Dengan kacamata baru ini, kira-kira interaksi apa ya yang bakal kelihatan beda buat kamu mulai sekarang? Obrolan sama siapa yang mungkin bakal kamu dengerin dengan cara yang baru? Coba deh perhatiin sekitar. Tetap waspada dan yang paling penting, tetap kritis.